Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa dulu oleh KM. Amin. Sebelum mulai pelajaran juga, kita akan mengabsen dulu. Coba cek di antara kalian, teman-teman kalian adakah yang tidak hadir? Semua hadir? Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kita akan memasuki pembelajaran ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan gambaran kita itu akan mempelajari apa pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari dua pembelajaran ya. Yakni yang pertama, kita itu akan mencari tahu atau mempelajari tentang mikroskop gitu ya, apa bagian-bagiannya, kemudian apa fungsinya. Serta selain itu kita juga akan mempelajari tentang hewan-hewan yang mikroskopis gitu. Apa sih mikroskopis itu? Nah, mari kita cari tahu ya. Sebelumnya, kalian cek dulu di handphone kalian. Ibu akan kirimkan ke grup tentang video tentang makhluk yang hidup yang mikroskopis. Oke, sebelum masuk materi nih, kira-kira apa saja makhluk hidup yang kalian ketahui yang ada di bumi? Ya, betul, manusia, hewan. Hewan itu apa aja? Iya, betul. Ya, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, kayak ayam, sapi, manusia, tumbuhan gitu. Lantas apakah ada hewan-hewan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata? Tentu saja ada. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Kemudian apa sih contoh daripada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat? Nah, diantaranya adalah bakteri. Pasti ya kalian mengetahui bakteri, namun sangat bermacam-macam dari bakteri tersebut. Kemudian juga ada monera, protista, kemudian alga, kemudian dan ada protozoa ya. Nah, sekarang kalian silahkan buka video yang Ibu kirimkan di grup ya, tentang hewan yang berbentuk mikroskopis. Silakan kalian yang tidak bawa HP silahkan bergabung ke yang punya HP ya. Ibu akan mengirimkan videonya karena berhubung Ibu tidak membawa proyektor ya. Baik, jika sudah, kalian silahkan buka kertas tugas yang Ibu sudah bagikan. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya yang kalian ketahui saja. Ya, ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup mikroskopis? Yang barusan kalian amati dari video ya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup apa saja yang tergolong mikroskopis? Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup mikroskopis? Kemudian yang keempat, apa peranan makhluk hidup mikroskopis tersebut? Kemudian yang kelima, bagaimana cara melihat dan mengamati makhluk hidup yang mikroskopis? Silakan kalian jawab pertanyaannya. Kemudian buat hipotesa. Setelah itu kalian akan mempelajari tentang bagian-bagian mikroskop serta fungsinya. Silahkan kalian jawab dulu pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Baik, jika sudah selesai kita akan memasuki pembelajaran tentang alat mikroskop ya. Alat mikroskop itu apa saja sih bagian-bagiannya? Silahkan kalian buka di buku siswa halaman 57
ada bagian-bagiannya serta fungsinya. Baik, yang akan saya terangkan yang pertama ada lensa okuler ya, yang mana lensa okuler ini berfungsi untuk melihat ya. Jadi lensa tersebut langsung teraplikasikan ke mata gitu ya. Jadi yang paling depan gitu, yang paling atas ya, yang paling pertama kali kita lihat ketika memegang mikroskop. Kemudian yang kedua ada lensa objektif, yang mana lensa objektif ini berfungsi untuk baik ya, kalau kalian sudah selesai, silahkan kalian buka buku pelajaran IPA halaman 57. Ya, betul sekali. Ini adalah bagian-bagian mikroskop serta fungsinya. Bisa kita pelajari ya. Oke, yang pertama ada apa aja sih dalam mikroskop tersebut? Mikroskop itu terbagi menjadi dua ya, ada alat optiknya, ada alat mekaniknya. Kemudian apa saja alat optiknya? Bisa kalian lihat yang pertama ada lensa okuler. Ya, lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek gitu ya. Perbesarannya 5 kali, 10 kali, serta 15 kali. Kemudian yang kedua ada lensa objektif. Nah, yang mana lensa objektif ini berfungsi untuk memperbesar bayangan juga, namun lebih banyak ya, terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing, ada yang 4 kali, 10 kali, 45 kali, serta 100 kali. Berarti 4 kali perbesaran ya. Kemudian yang ketiga ada diafragma, yang mana diafragma ini untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian yang keempat ada cermin. Yakni cerminnya itu ada dua ya, ada yang cekung, ada yang cembung gitu. Ya, ada yang datar, ada yang cekung gitu ya. Yang mana ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Nah, kemudian kalau alat mekaniknya ada apa aja? Yang pertama ada tabung mikroskop atau sering kita sebut tubus ya. Nah, ini untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa okuler itu yang ketika kita melihat langsung itu yang paling pertama itu adalah lensa objektif. Sedangkan yang menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler itu merupakan tabung daripada mikroskop gitu ya. Kemudian yang kedua ada meja preparat ya, untuk menyimpan preparat yang akan kita amati gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada klip atau menjepit objek ya, karena kalau tidak dijepit objeknya itu mungkin tidak akan terfokus gitu ya. Kemudian akan bergeser kalau misalkan tidak pakai klip gitu ya. Kemudian ada lengan mikroskop ya. Ini lengan mikroskop ini untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop gitu, karena harus ekstra hati-hati ya, karena mikroskop ini bersifat sensitif gitu ya. Jadi jangan sembarangan yang menyentuhnya, yang menggunakannya gitu ya. Kemudian ada pemutar halus atau mikrometer, yang mana mikrometer ini untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Kemudian ada makrometer. Kalau tadi mikrometer itu pemutar halus, kalau makrometer itu pemutar kasar gitu ya. Nah, kalau pemutar kasar ini untuk menggerakkan tubus ke atas ke bawah, sedangkan tadi kan untuk menggerakkan, menjauhkan dan mendekatkan gitu. Kalau ini ke atas sama ke bawah gitu ya. Kemudian ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, yang mana alat ini bisa diputar dan dinaik turunkan. Kondensor ya. Bisa kalian lihat gambarnya ada di halaman 56 ya. Itu ada juga bagian-bagiannya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya skrup atau angle inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Kemudian yang terakhir ada kaki mikroskop ya, yang pasti kaki itu untuk menyangga atau menopang mikroskop. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menggunakan mikroskop. Sama ini juga udah ada penjelasannya di buku ya, halaman 58. Jadi yang pertama, pastilah kita harus mengambil mikroskop dengan hati-hati. Tadi sudah ada kan, mikroskop itu udah ada pegangannya gitu. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua,
Mikroskop harus diletakkan pada tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Karena kita ingin mempelajarinya mikroskop cahaya, maka harus pada ruangan yang cukup cahayanya gitu agar bisa terlihat. Kemudian yang kedua ada putar revolver atau lensa objektif dengan perbesaran lemah gitu ya, sampai ke bisa kita fokus gitu melihatnya. Kemudian kita bisa pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Setelah itu atur diafragmanya untuk mendapatkan cahaya ya. Kemudian atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma. Kemudian yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati ya. Kalau di kertas tugas yang Ibu bagikan, kalian itu harus mengamati air kolam ya, air kolam. Nah, kemudian itu diteteskan saja ke preparatnya, kemudian dijepit ya, baru bisa kalian amati. Kemudian kita harus mengatur fokus untuk memperjelas gambar objeknya gitu ya. Harus jangan sampai kita melihatnya buram gitu ya, jadi harus diatur lensanya gitu. Kemudian setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran yang lebih besar, bisa 10 kali, 40 kali, 100 kali. Nah, hingga si revolvernya itu berbunyi klik gitu ya, artinya udah nggak bisa diperbesar lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita harus wajib membersihkan mikroskopnya gitu ya. Nah, begitulah tentang cara menggunakan serta bagian-bagian daripada mikroskop. Nah, sekarang kalian buka halaman 60. Silahkan kalian baca tentang kelompok Monera dan Protista. Silahkan kalian baca dalam hati. Oke, baik, sudah? Iya ya, kita kenapa sih membahas kelompok Monera dan Protista? Karena ternyata Monera dan Protista itu merupakan bagian daripada makhluk hidup yang mikroskopis atau kecil ya, terlihat sangat kecil, sehingga kita bisa melihatnya hanya dengan menggunakan mikroskop. Nah, kemudian apa saja cenah yang termasuk ke dalam kelompok Protista? Ada kelompoknya itu ada Paramecium, Entamoeba, Histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Berarti ini merupakan parasit ya buat kita ya. Kalau untuk Protista ini tidak terlihat tapi efeknya bisa kita rasakan gitu. Dan ini berbahaya ya, karena penyakit diare itu memicu kematian juga gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bakteri juga ya. Bakteri ini maksudnya Monera juga gitu. Monera itu maksudnya bakteri gitu ya. Baik, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, pembelajaran hari ini berarti kita membahas tentang apa saja? Iya, betul, kita membahas tentang bagian-bagian mikroskop. Kemudian apa sih yang disebut dengan makhluk hidup mikroskopis ya? Sedikit Ibu bantu ya. Jadi tadi itu kita ada pertanyaan 5 pertanyaan ya. Bagaimana bentuk makhluk hidup yang mikroskopis itu? Yaitu makhluk yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop gitu ya. Makanya disebutnya dengan makhluk hidup mikroskopis. Nah, dari sekian saja dari Ibu ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan karena waktu sudah habis, silahkan kalian siapkan pertanyaan untuk minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kelompok fungi ya, yang mana fungi ini termasuk jamur ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang Ibu ajarkan ada manfaatnya untuk kehidupan kalian.
dari Ibu dicukupkan sekian.